Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara membuat kunci dikotom dengan simulasi kertas origami. Nah, kali ini kita akan mengaplikasikannya pada tumbuhan ataupun hewan. Mari kita bahas satu persatu mengenai klasifikasi dikotom itu sendiri apa ya, dan fungsinya untuk apa. Nah, jadi kunci dikotom itu merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup di mana berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, sedangkan fungsinya untuk mengelompokkan makhluk hidup agar mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Nah, biasanya ditulis dengan diagram. Langsung saja kita lihat contoh kunci dikotom dan kunci determinasi. Ini pada kacang tanah, jagung, padi, dan rumput. Kita akan melihat atau membuat kunci dikotomnya. Pertama-tama kita akan membuat semuanya dulu. Kita kelompokkan kacang tanah, jagung, padi, dan juga rumput. Nah, mereka ini akan kita kelompokkan berdasarkan apakah batangnya atau akarnya. Nah, kita misalkan mau mengelompokkan berdasarkan akar, batang, dan daun. Nah, kita melihat seperti apa kalau pada kacang tanah, jagung, dan padi, serta rumput. Nah, kita kasih untuk mengelompokkan berdasarkan akar, batang, dan daun tadi, kita kasih kunci 1A. Nah, dikotomnya atau kebalikannya yaitu tidak mempunyai akar, batang, dan juga daun. Kita kasih kunci 1B. Nah, jadi dikotom di sini itu kebalikan ya, teman-teman ya. Nah, dikotom berisi keterangan atau pernyataan yang berlawanan. Contoh mempunyai lawan atau dikotomnya tidak mempunyai. Selanjutnya, dari bagan yang mempunyai akar, batang, dan daun, yaitu kunci 1A, kita buat diagram, misalnya memiliki ciri-ciri berbunga. Nah, lalu ciri-ciri berbunga ini kita kasih kunci misalnya 2A. Nah, ini dari yang mempunyai akar, batang, dan daun. Selain berbunga, kita buat lagi diagramnya. Ciri yang kedua, misalnya kita tarik tidak berbunga. Nah, untuk tidak berbunga kita kasih kunci 2B. Nah, setelah itu dari masing-masing bunga dan tidak berbunga, kita misalnya tarik lagi. Misalnya kita beri untuk yang berbunga, ini kita beri panah lagi, yaitu misalnya daunnya menyirip atau menjari. Terus kita kasih kunci misalnya di sini 3A. Nah, selain itu tulang daun menyirip atau menjari. Nah, kita tarik lagi misalnya lawan dari tulang daun menyirip dan menjari, yaitu tidak memiliki daun yang menyirip dan juga menjari. Kita kasih kunci 3B. Selanjutnya kita tarik panah lagi di tulang daun yang menyirip atau menjari. Apakah termasuk monokotil atau dikotil? Ya, termasuk dikotil. Kita kasih kunci 4A. Dan yang tidak menyirip atau menjari termasuk monokotil, yaitu 4B. Ciri pada tanaman yang tidak berbunga 2B tadi kita tarik di sini, misalnya kita kasih contoh Pteridophyta, kuncinya 4C. Nah, selesai kita memberi kunci bagi yang mempunyai akar, batang, dan daun. Selanjutnya yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun, yang 1B. Nah, kita tarik panah tubuh berupa talus. Nah, tubuh berupa talus ini kita beri lagi kunci, yaitu 5A. Nah, selanjutnya selain berupa talus, kita tarik lagi panah. Misalnya tubuh tidak berupa talus, kita beri kunci 5B. Nah, untuk tubuh berupa talus 5A, contohnya Talophyta, kita kasih kunci 6A. Dan tubuh tidak berupa talus, misalnya kita tarik di sini Bryophyta
atau kita kasih kunci 6B. Nah, cara seperti ini yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk menentukan kunci dikotom dan kunci determinasi dari tumbuhan-tumbuhan yang kita pilih atau kita kelompokkan. Tadi kita sudah mengelompokkan tumbuhan yaitu berupa tanaman kacang tanah, tanaman jagung, tanaman padi, dan juga rumput. Nah, setelah diagram terselesaikan atau sudah kita buat, selanjutnya kita buat kunci determinasinya. Yang tadi mempunyai akar, batang, dan daun. Kita ambil contoh kacang tanah yang kuncinya 1A. Nah, apakah kacang tanah memiliki bunga atau tidak berbunga? 2A atau 2B? Ya, benar sekali bahwa kacang tanah itu memiliki bunga, yaitu kuncinya 2A. Nah, kita lihat kacang tanah yang berbunga ini, apakah tulang daunnya menyirip atau menjari, atau tulang daunnya tidak menyirip atau menjari, yaitu 3A atau 3B. Ya, benar sekali. Kacang tanah ini memiliki tulang daun yang menyirip dan juga menjari. Kita kasih kunci tadi ya sudah 3A. Nah, kita lihat kacang tanah yang memiliki tulang daun menyirip dan menjari ini termasuk dikotil. Jadi urutan kunci determinasinya yaitu 1A, 2A, 3A, 4A termasuk tanaman dikotil. Bagaimana dengan jagung? Ya, jagung termasuk tadi 1A. Nah, dia termasuk tanaman yang berbunga yaitu 2A. Bagaimana dengan tulang daunnya? Ya, jagung itu tulang daunnya tidak menyirip atau menjari, yaitu 3B. Nah, termasuk tumbuhan monokotil. Urutan kuncinya yaitu 1A, 2A, 3B, 4B termasuk tumbuhan monokotil. Ya, jadi seperti itu cara kita membuat kunci dikotom atau kunci determinasi. Perlu kita ketahui bahwa kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Kunci dikotom bagian dari kunci determinasi yang berisi pernyataan yang berlawanan. Dasarnya kriteria klasifikasi dari makhluk hidup.